saya hormati Bapak Haji Juhdi Amin selaku pengampu mata kuliah Hitobah, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa rasuluh ba'dahu. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita diberi nikmat sehat sampai sekarang ini. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada cucuan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ketiga kalinya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sedikit pidato yang saya beri judul pentingnya berdakwah. Dakwah itu berasal dari bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arabnya itu dari kata da'a yad'u yang artinya itu mengajak. Ya, mengajak atau memanggil gitu. Ya. Jadi setiap seorang muslim itu diwajibkan untuk berdakwah. Tidak harus berdakwah yang secara maksudnya kayak di depan publik seperti dalam pengajian atau apa kayak gitu tuh nggak harus ya, tapi dibolehkan hanya kayak dengan teman aja lah kita mengajak kepada suatu kebaikan, itu kan namanya juga sudah berdakwah ya. Terus ya sebagai seorang muslim kan kita harus selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diwajibkan untuk berdakwah. Setiap seorang muslim itu diwajibkan untuk berdakwah gitu. Jadi ya gimana caranya? Ya nggak harus di depan semua orang, terus di depan orang banyak kayak gitu ya. Emang itu boleh, cuman kalau kita kan mungkin kan kadang nggak pede gitu ya, gitu. Nah, terus gimana caranya? Ya boleh hanya dengan teman, yang penting kan mengajak kepada kebaikan, mengingatkan tentang ya apa itu Allah, ya tentang agama gitu ya. Nah, dengan berdakwah berarti kita semakin menyebarluaskan ajaran agama Islam. Kemudian bagaimana cara menyembah Allah, nah itu kita juga perlu mengajarkan gitu. Pertama dari mulut ke mulut dulu tuh nggak apa-apa. Yang penting kan tetap kita laksanakan dakwah itu ya gitu. Terus dakwah itu juga sebagai dakwah itu juga kita tuh meneruskan atau melanjutkan perjuangannya Rasulullah gitu kan. Rasulullah juga dulu tuh berdakwah gitu kan. Rasulullah juga berdakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Jadi ada tahapnya, tidak langsung terang-terangan gitu, karena dulu kan yang dihadapi Rasulullah itu kan orang-orang jahiliyah yang begitu kejam ya. Jadi Rasulullah sembunyi-sembunyi terlebih dahulu, kemudian baru terang-terangan gitu. Ya kita dari kelompok yang kecil dulu, kita dari mulut ke mulut dulu, dari teman dulu, baru nanti teman kan mungkin ke teman yang lain gitu kan. Terus nanti kalau misal ada kesempatan, ya kita berdakwah secara di depan publik, di depan banyak orang gitu. Dan dakwah itu juga harus diniatkan karena Allah, dan juga harus diniatkan untuk mencari ridho Allah gitu, dan ya itu sebagai bentuk cinta kita, sebagai bentuk ketakwaan kita pada Allah gitu. Terus berdakwah itu juga
suatu pekerjaan yang mulia, ya, suatu pekerjaan yang mulia, dan kita yaitu harus melanjutkan perjuangan Rasulullah dengan berdakwah. Berdakwah itu juga harus dengan hati yang ikhlas, ya, tentunya harus ikhlas diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena memang ingin menyebarkan atau ingin mengenalkan yang lainnya itu, atau ingin mengenalkan tentang Allah, mengenalkan tentang sholat, mengenalkan tentang ya apapun tentang ajaran agama Islam yang lurus, yang baik dan benar, itu ya. Terus kemudian dakwah itu harus dengan ilmu, ya, harus dengan ilmu, tidak hanya sekedar ngomong aja, tidak hanya sekedar ngomong tanpa ada dalilnya, gitu kan. Terus tidak hanya mengajak saja, tapi kita juga harus mencontohkan. Dari kita mencontohkan dahulu, terus kemudian kita mengajak, maka orang lama-kelamaan akan meniru, ya. Lama-kelamaan orang akan meniru. Bahkan teman kita pun, kalau semisal kita cuma mengajak aja nih, kita cuma mengajak, tapi kita nggak melakukan, teman kita pun juga nggak akan mau melakukan juga, karena mereka melihat, kita nggak menjalankan, kita nggak melakukan, kita cuma mengajak aja. Maka teman itu juga mesti kan mikirnya, orang dia aja cuma cuma ngajak aja, tapi dia nggak melakukan, ya buat apa? Kenapa kau harus tiru, gitu kan? Jadi kita nggak cuma mengajak, tapi kita juga mencontohkan, gitu. Ya, makanya dengan berdakwah kita juga akan semakin menyebarluaskan tentang ajaran agama Islam dan ajaran Rasulullah SAW. Ya, berdakwah, ya itu dakwah harus dengan ilmu, ya, harus dengan ilmu, harus pandai ngomongnya, terus ya sesuai dengan sesuai dengan yang firman Allah, ya kan, yang artinya serulah kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik juga. Jadi kita harus menyeru pada Allah itu dengan ajaran yang baik, dengan ajaran yang lurus, dengan perkataan yang baik, dan kita juga harus berdebat dengan mereka dengan ajaran yang baik juga, atau dengan cara yang baik juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Muhammad ayat 7 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Al-ayat sadaqallahul adzim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bantulah agama Allah. Jika kalian membantu agama Allah, maka Allah juga akan membantu kalian, dan Allah juga akan menetapkan jalan kalian. Itu. Jadi barang siapa yang menyebarkan atau menyerukan agama Allah, maka Allah juga akan membantu mereka atau memudahkan jalan mereka, atau memudahkan urusan mereka, juga memudahkan urusan orang muslim yang mau berdakwah atau menyeru kepada agama Allah, gitu. Ya, mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.